Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas mengenai pengembangan sistem. Ya, ini literaturnya. Kemudian yang pertama adalah pendekatan sistem. John Dewey mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan kontroversi secara memadai. Yang pertama adalah menganalisa kontroversi, mempertimbangkan klaim alternatif, membentuk suatu perbandingan. Nah, pendekatan sistem yaitu serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Nah, upaya yang pertama adalah upaya persiapan. Ada 3 langkah yang harus dikerjakan secara berurutan. Yang pertama adalah melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, dan mengidentifikasikan sistem perusahaan. Dan upaya yang kedua adalah upaya definisi. Manajer atau seseorang dalam unit manajer mengidentifikasikan masalah atau gejalanya. Setelah masalah teridentifikasikan, manajer dapat menghubungi seorang analisis sistem untuk membantunya dalam memahami masalah. Upaya tersebut terdiri atas 2 langkah. Yang pertama adalah melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan tertentu. Nah, unsur-unsurnya itu meliputi mengevaluasi standar, membandingkan output sistem dengan standar, mengevaluasi manajemen, mengevaluasi prosesor informasi, mengevaluasi input dan sumber input, mengevaluasi proses transformasi, dan mengevaluasi sumber daya output. Dan upaya yang ketiga adalah upaya solusi. Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, memilih solusi yang terbaik meliputi analisis, pertimbangan, dan tawar-menawar, dan mengimplementasikan dan menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Nah, siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam segala memecahkan jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Nah, SDLC tradisional tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem. Yang pertama, untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urut-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar. Tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, implementasi, dan penggunaan. Dan prototyping. Seiring dengan bertambahnya ukuran dan kompleksitas suatu sistem, melewati tahapan-tahapan dengan sekali jalan menjadi suatu hal yang semakin tidak mungkin dilakukan. Prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Proses pembuatan prototype disebut dengan prototyping. Jenis-jenisnya, ada 2 jenis prototype, yaitu evolusioner dan persyaratan. Prototipe evolusioner terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Prototipe ini kemudian diproduksi. Nah, ketika persyaratan ditentukan, prototipe persyaratan telah mencapai tujuan dan proyek lain akan dimulai untuk pengembangan sistem baru. Dan daya tarik dari prototyping, yaitu pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem, dan implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Dan kesulitan dari prototyping. Yang pertama adalah terburu-buru, kemudian pengguna dapat terlalu gembira, dan ekspektasi yang tidak realistis, dan prototipe evolusioner tidak bisa lebih efisien, dan antarmuka komputer manusia tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Dan pengembangan aplikasi cepat. Nah, RAD membutuhkan 4 unsur penting, yaitu manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Dan pengembangan berfase. Ada 6 tahapan pengembangan, yaitu investigasi awal, analisis pengembang, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, pengujian, dan pengembangan sistem. Dan ada lagi fase-fase modul. Fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, maka metodologi RAD paling sesuai digunakan untuk sistem besar. Pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Dan desain ulang proses bisnis. Teknologi informasi mengalami kemajuan dengan sangat cepat, dan organisasi perlu mengambil keuntungan dari kemajuan-kemajuan ini, meliputi sistem-sistem yang memproses data perusahaan maupun sistem-sistem yang melakukan fungsi-fungsi dasar. Nah, ada rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik atau reverse engineering, di mana perusahaan mengikuti produk-produk para pesaingnya dengan cara membeli sampel dan membukarnya untuk melihat bagaimana produk tersebut bisa bekerja. Dan ada rekayasa ulang atau re-engineering, adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya.
dan pemilihan komponen BPR. Komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah maupun tergabung, tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Nah, menempatkan SDLC tradisional, prototype, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR semuanya adalah metodologi. Semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam pengembangan sistem informasi. Alat-alat pengembangan sistem. Alat pemodelan proses yang populer adalah pembuatan diagram data, yang mempergunakan simbol-simbol untuk memproses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan arus data. Dan ada permodelan proses. Selama tahun-tahun awal pengembangan sistem komputer, praktis hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer sebagai kebalikan dari data yang akan dipergunakan. Yang pertama adalah diagram arus data. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung, yaitu unsur-unsur lingkungan, proses, arus data, dan penyimpanan data. Dan ada kasus penggunaan. Nah, use case adalah suatu uraian naratif dalam bentuk rangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sekunder. Manajemen proyek. Sejalan dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan, proyek-proyek akan dikelola oleh suatu hierarki manajemen yang dapat terdiri atas komite eksekutif, steering komite SIM, dan seorang manajer proyek untuk setiap tim pengembangan. Mengestimasi biaya proyek. Input pengestimasian biaya. Nah, sebuah work breakdown struktur atau WBS mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Kebutuhan sumber daya atau resource requirement mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Dan ada output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek-proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku. Estimasi seperti ini dapat disempurnakan kembali selama proyek berlangsung untuk mencerminkan tambahan informasi seiring dengan semakin jelasnya proyek tersebut. Dan ya, cukup sekian materi dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.